Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Basius. Di sini kita dari kelompok 6 akan menjadi kelompok pembanding dari kelompok 4 yang membahas mengenai geohistori peradaban Yunani kuno. Anggota kelompok kami ada pertama yaitu Dania Finandita, yang kedua ada Nova Etika Sari, dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Yosif Anggraini. Peradaban awal Yunani kuno. Bangsa Yunani kuno memiliki peradaban yang tinggi. Peradaban Yunani, peradaban bangsa Yunani inilah yang kemudian dikembangkan oleh bangsa Barat. Peradaban bangsa Yunani ini meliputi kebudayaan Kreta, polis, sistem kepercayaan, dan hasil-hasil kebudayaan. Yunani dikelilingi oleh Laut Aegea dan Laut Lonea. Yunani terdiri atas dua bagian, yaitu Yunani daratan dan Yunani kepulauan. Yunani daratan terdiri atas beberapa pegunungan, daerahnya terpecah-pecah, pantainya berteluk-teluk, dan airnya tenang. Oleh karena itu, Yunani sangat cocok untuk pelabuhan. Sementara itu, Yunani kepulauan berada di Laut Aegea. Daerah ini terdiri dari pulau-pulau. Di antara pulau-pulau tersebut terdapat Pulau Kreta. Pulau Kreta adalah awal perkembangan kebudayaan di Yunani dan Romawi. Berikut yaitu pembahasan yang akan kita bahas pada PowerPoint ini, yaitu yang pertama kehidupan masyarakat Yunani kuno, yang kedua yaitu sistem kepercayaan masyarakat Yunani kuno, yang ketiga yaitu seni bangunan dan seni pahat pada masa Yunani kuno, yang keempat yaitu ada filsafat dan ilmu pengetahuan pada masa Yunani kuno, dan yang kelima adalah masa akhir kejayaan Yunani kuno. Pembahasan pertama yaitu mengenai kehidupan masyarakat Yunani pada kehidupan masyarakat Yunani kuno. Tanah Yunani yang bergunung-gunung pada umumnya kurang subur. Di lereng pegunungan, masyarakat dapat menanam gandum serta anggur. Untuk mencari daerah yang subur, para petani yang biasanya disebut kolonus meninggalkan negerinya dan mendirikan daerah koloni di sekitar Yunani. Daerah koloni Yunani antara lain yaitu Italia Selatan, Mesir, Palestina, dan Asia Kecil yaitu Turki pada zaman sekarang. Dari kegiatan tersebut muncul istilah kolonialisme. Antar kaum kolonis dengan negeri induknya tetap terjalin hubungan. Selain kegiatan pertanian, masyarakat Yunani juga mengembangkan perekonomian melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan. Karena letaknya yang strategis di perairan Laut Tengah, kehidupan masyarakat Yunani yang mendiami wilayah beriklim Mediterranean yang selalu hangat dan segar memungkinkannya bersikap optimis dan berwatak riang. Suasana langit yang terang tanpa banyak awan di daerah Attika atau yang sekarang yaitu Athena juga menyebabkan semangat penduduknya tinggi dan kreasinya yang menonjol. Itulah sebabnya di Athena berkembang pesat kehidupan baik di bidang seni maupun ilmu pengetahuan dan juga filsafat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dania, Dania atau Etik. Ya, selanjutnya pembahasan kedua adalah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan masyarakat Yunani kuno adalah politeisme. Dewa tertinggi mereka adalah Dewa Zeus. Dewa Zeus sendiri merupakan sumber kesusilaan, pelindung, dan pencipta keadilan. Dewa-dewa lainnya yang mereka yakini adalah Ares atau dewa perang, Apollo atau dewa kesenian, Pallas Athena atau dewa pengetahuan, Aphrodite atau dewa kecantikan, Hermes atau dewa perdagangan, Poseidon atau dewa laut, dan Artemis dewa perburuan. Menurut kepercayaan Yunani kuno, para dewa bersemayam di Bukit Olympus. Berbeda dengan sikap orang timur terhadap dewa yang dipandang sebagai pribadi yang disembah karena takut, masyarakat
Masyarakat Yunani menggambarkan dewa-dewa yang disembahnya bertubuh dan berperilaku seperti manusia. Bahkan, orang Athena menyatakan diri mereka sebagai keturunan Ion, yaitu anak dewa Apollo. Ketiga, seni bangunan dan seni pahat. Pada awalnya, seni patung atau pahat Yunani menghasilkan patung seperti patung bangsa Mesir. Kemudian dikembangkan menjadi lebih hidup dengan gaya naturalis. Patung dibuat dari marmer dan perunggu. Pemahat yang terkenal di Yunani bernama Phidias, sedangkan arsitek bangunan bernama Ichthynus. Seni pahat menghasilkan berbagai patung para dewa maupun tokoh yang terkenal, misalnya Dewa Zeus, Perikles, Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Pada masa pemerintahan Perikles, seni bangunan Yunani berkembang pesat. Peninggalan bangunan kuno Yunani antara lain kuil pemujaan di Bukit Acropolis, berdiri megah kuil Parthenon, dan kuil Erechteum, yang di dalamnya terdapat patung Dewi Palas Athena. Di Olympus dibangun kuil untuk Dewa Zeus yang disebut kuil Altis. Di daerah koloni Yunani juga dibangun kuil, misalnya kuil Zeus di Italia Selatan dan kuil Apollo di Milate. Selain peninggalan bangunan Yunani adalah gedung teater. Teater adalah panggung di lapangan terbuka untuk pementasan, misalnya komedi. Penonton duduk di bangku-bangku yang terbuat dari batu. Bagi masyarakat Yunani, teater merupakan bagian pendidikan dan setiap orang dianjurkan untuk next. Selanjutnya adalah pembahasan keempat, yaitu filsafat dan ilmu pengetahuan. Polis Athena melahirkan banyak ahli pikir atau ahli filsafat yang mewariskan pengetahuannya bagi umat manusia pada saat sekarang ini. Tepatlah ungkapan Socrates yang menyatakan bahwa bila Anda ingin menemukan orang kuat, pergilah ke Sparta. Tetapi bila Anda ingin menjumpai orang pintar dan bijak, datanglah ke Athena. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Penjelasan yang berikutnya adalah masa akhir dari kejayaan Yunani. Nah, peristiwa yang menandai masa akhir kejayaan Yunani itu ada Perang Peloponnesos pada tahun 431 sampai 404 sebelum Masehi. Nah, di sini terdapat persaingan antar polis di Yunani semakin menghebat dengan ditandai terjadinya perang ini. Nah, Perang Peloponnesos ini dikarenakan polis Athena yang memimpin persekutuan polis-polis di Jazirah Attika atau disebut Liga Delos, memiliki pengaruh yang terlalu kuat baik di bidang politik maupun ekonomi Yunani. Akibatnya, banyak polis yang khawatir menjadi sasaran ekspansi dan dikuasai oleh Athena. Keadaan ini menyebabkan Sparta sebagai pemimpin Liga Peloponnesos bangkit memimpin polis-polis lain untuk menghadapi Athena. Berikutnya, peristiwa lain yang menandai akhir kejayaan Yunani, yaitu Yunani jatuh ke tangan Alexander Agung dari Makedonia. Nah, perang Peloponnesos ini mengakibatkan Yunani terpecah-pecah dan akhirnya mereka jadi makin lemah. Dengan mudah pada tahun 338 sebelum Masehi, Raja Philippus dari Makedonia dapat menaklukkan Yunani. Philippus terbunuh dan digantikan oleh putranya yang bernama Alexander Agung yang memerintah pada 336 sampai 323 sebelum Masehi. Alexander Agung menjadi raja pada usia 20 tahun. Murid Aristoteles, dia itu murid dari Aristoteles. Nah, cita-citanya adalah menguasai kerajaan dunia pada waktu itu yang meliputi Eropa atau Yunani, Afrika atau Mesir, dan Asia atau Mesopotamia dan Persia.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Alexander Agung memimpin pasukannya melakukan berbagai penaklukan. Di setiap daerah yang diduduki, raja menganjurkan prajuritnya untuk menikahi putri setempat. Alexander Agung menikahi Roxana, yaitu putri Raja Darius III dari Persia, juga putri Persia yang lain bernama Stateira. Oke, berikut mungkin yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah kata atau kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.